Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Koiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan anatomi sistem digestif atau sistem pencernaan. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi yang dibimbing oleh dosen pangampu yang terhormat Bapak Hendri Didiharto, S.Kep NS MPD. Untuk sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Koiri dengan nomor NIM 22032499. Saya menempuh pendidikan reguler 2 Prodi D3 RMIK di Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang sistem pencernaan pada manusia. Manusia membutuhkan zat gizi yang terkandung dalam makanan untuk melakukan berbagai proses biologis tubuh. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan dicerna oleh sistem pencernaan agar zat gizi yang terkandung di dalamnya diserap oleh tubuh. Pada persentase berikut akan menjelaskan tentang sistem pencernaan tubuh secara sederhana. Pada saluran pencernaan manusia itu dibagi oleh beberapa organ. Dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu ada rongga mulut, ada faring, ada esofagus, ada gaster atau lambung, ada intestinum tenu atau usus halus, terus ada kolon, dan yang terakhir yaitu ada rektum dan anus. Oke, mari kita bahas satu persatu organ saluran tersebut. Yang pertama yaitu rongga mulut. Rongga mulut merupakan tahap awal pencernaan makanan, yaitu ada pencernaan kimiawi dan mekanik. Pencernaan kimiawi yaitu dibantu enzim amilase atau petialin pada air liur yang dihasilkan oleh kelenjar air liur atau ludah. Enzim ini akan mengubah amilum menjadi glukosa. Pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang menggunakan gigi. Proses ini bertujuan untuk memotong-motong makanan menjadi bentuk yang lebih kecil, sehingga mudah dicerna oleh sistem organ lainnya. Oke, mari kita bahas untuk organ yang kedua, yaitu ada faring atau tenggorokan. Di samping ada gambar faring, ya. Tenggorokan atau faring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan antara rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Faring ini juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Oke, mari kita lanjut untuk saluran yang ketiga, yaitu ada esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran yang ada di antara rongga mulut sampai lambung. Kegunaannya untuk tempat lewat makanan yang sebelumnya sudah dikunyah dari bagian mulut yang kemudian menuju ke lambung. Di kerongkongan tak akan terjadi suatu proses pencernaan. Kontraksi dari otot kerongkongan akan mendorong makanan untuk dapat masuk ke lambung. Gerakan ini dinamakan gerak peristalsis. Gerak peristalsis merupakan gerakan kembang kempis pada kerongkongan, yaitu berfungsi untuk mendorong makanan supaya bisa masuk ke dalam lambung. Di dalam kerongkongan terdapat katup yang disebut dengan epiglotis. Bagian ini atau katup ini berfungsi untuk melindungi saluran ketika menelan makanan atau minuman. Baik, mari kita bahas yang saluran yang keempat, yaitu ada lambung atau gaster. Lambung merupakan salah satu tempat pencernaan makanan yang penting. Pada organ ini, proses pencernaan berlangsung selama 2-6 jam. Lambung akan mencerna makanan secara kimiawi dan mekanik. Pencernaan kimiawi pada lambung dibantu oleh beberapa enzim dan protein. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ada enzim hidroklorik atau disingkat dengan HCl, di mana enzim ini berfungsi untuk membunuh kuman, untuk mengaktifkan enzim pepsin
atau pepsin merupakan bentuk aktif dari pepsinogen untuk merangsang gerak katup pada pilorus lambung atau bagian lambung-lambung yang menuju usus 12 jari. Yang kedua yaitu ada enzim pepsin, di mana enzim ini berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Juga ada enzim renin yang berfungsi untuk mengumpulkan protein susu atau dengan bantuan ion kalsium. Dan yang terakhir ada faktor intrinsik atau berupa protein yang berfungsi untuk penyerapan vitamin B12. Yang kelima yaitu ada saluran usus atau intestinum tenue, di mana usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu ada duodenum atau usus 12 jari, ada jejunum, dan yang ketiga ada ileum. Pada usus halus terdapat muara dari saluran pankreas yang menghasilkan zat dan enzim untuk membantu proses pencernaan. Enzim yang berperan pada usus halus yaitu ada sakrase, di mana sakrase ini mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Ada maltase, di mana enzim ini mencerna maltosa menjadi glukosa. Ada enzim erepsinogen, di mana enzim ini diaktifkan oleh enterokinase menjadi erepsin, mengubah pepton menjadi asam amino. Selain sebagai tempat pencernaan zat gizi, usus halus atau ileum juga merupakan tempat penyerapan zat gizi. Di antaranya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Zat gizi yang sudah diserap oleh usus ini akan dialirkan oleh darah ke limfa, terus salurkan ke seluruh tubuh. Yang keenam ada usus besar atau kolon. Zat-zat yang tidak bisa diserap oleh usus halus selanjutnya akan masuk ke usus besar atau kolon ini. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut dengan tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu perhentian terakhir pada pencernaan. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan oleh anus. Yang terakhir yaitu ada rektum dan anus. Sisa isi besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat Anda merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus sendiri merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan, di mana letaknya berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontrol di bawah kendali Anda untuk mengatur pengeluaran feses. Selain organ-organ saluran yang saya paparkan di atas, 7 tadi, ada juga organ-organ tambahan atau aksesoris dari sistem pencernaan. Di antaranya yaitu ada gigi, di mana kegunaan gigi yaitu untuk mengunyah makanan supaya menjadi halus. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa enzim dalam pencernaan mulai mencerna makanan menjadi lebih cepat dan pastinya efisien. Bagian-bagiannya yaitu ada gigi seri, ada gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Pada umumnya gigi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian mahkota gigi atau korona, ada bagian leher gigi atau kolum, dan yang terakhir ada bagian akar gigi atau radix. Organ tambahan selanjutnya yaitu ada lidah, di mana fungsi lidah ini untuk membantu dalam mengaduk makanan ketika berada di rongga mulut.
mendorong makanan supaya mudah ditelan. Kegunaan lainnya yaitu digunakan sebagai alat pengecap yang bisa digunakan untuk merasakan rasa manis, rasa asin, pahit, dan juga asam. Organ tambahan yang selanjutnya yaitu ada kelenjar ludah, di mana kelenjar ludah akan menghasilkan air liur. Kelenjar ludah terdiri dari kelenjar ludah parotis, di mana letaknya ada di bagian bawah telinga. Ada kelenjar submandibularis atau submandibularis, letaknya di bagian bawah rahang. Ada juga kelenjar sublingualis yang letaknya di bagian bawah lidah. Kelenjar parotislah yang menghasilkan ludah, sedangkan kelenjar submandibular dan kelenjar sublingualis akan menghasilkan getah yang mengandung air dan juga lendir. Kegunaan ludah yaitu untuk membasahi dan juga melumasi makanan-makanan agar mudah ditelan. Yang selanjutnya yaitu ada organ tambahannya yaitu kantong empedu, di mana kantong empedu merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantung ini akan menyimpan kantung getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin, di mana bilirubin merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsikan lemak. Dengan demikian, lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil, sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan dan dilanjutkan proses pencernaan sehingga mudah diserap oleh tubuh. Yang selanjutnya yaitu ada pankreas, di mana pankreas merupakan organ yang berada di balik perut bagian lambung. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat atau NaHCO3 dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan juga lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi untuk mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Yang terakhir yaitu ada liver atau hati. Banyak orang yang mungkin menganggap organ hati memiliki bentuk seperti love atau daun ivy. Faktanya, organ dengan berat yang tak lebih dari 1, kg ini berbentuk seperti segitiga. Letak hati berada di bagian kanan atas rongga perut dan di bawah diafragma. Anatomi hati terdiri dari 4 lobus bagian dengan ukuran yang berbeda-beda. Berikut bagian-bagian dari lobus hati, yaitu ada lobus kanan atau right lobe of liver, di mana bagian terbesar di hati dengan ukuran 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Yang kedua yaitu ada lobus kiri atau left lobe of liver, di mana bagian hati yang satu ini berbentuk lebih runcing dan kecil. Lobus kiri dan kanan dipisahkan oleh ligamen falciform. Yang ketiga ada lobus caudatus, di mana lobus ini lebih kecil dibandingkan dua lobus sebelumnya. Letak lobus ini memanjang dari sisi belokan lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama, vena atau vena cava inferiori. Yang terakhir yaitu ada lobus kuadrat. Dibanding dengan lobus caudatus, lobus kuadrat berada lebih rendah dan berada di sisi belakang lobus kanan yang membungkus kantong empedu. Sekian, terima kasih persentase dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.